Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah ittaqullaha tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini sebelum azan dikumandangkan. Berharap betul kita kepada Allah, mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Mohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, seperti mana insyaallah niat kita kajian zuhur menjelang azan zuhur dikumandangkan, kita akan membahas hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah kita tidak terasa sudah sampai ke ayat 32 dan sekarang kita masuk Al-Baqarah ayat 33. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami ingatkan kita di ayat 32-nya, di mana sudah kami sebutkan sebelumnya firman Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Nabi Adam pantas untuk menjadi khalifah, di mana ketika ditanyakan hal ikhwal tentang nama sesuatu benda, Nabi Adam dengan lancar menjawab semuanya. Dan pertanyaan yang sama diajukan kepada malaikat, karena malaikat memang tidak dapat informasi dari Allah, malaikat tidak mampu untuk menjawabnya. Itulah yang kita sampaikan di mana malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di luar biasa kita lihat di sini bagaimana malaikat ya fair dia, ketika dia tidak tahu dia mengakui bahwa dia tidak tahu, malah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sekarang kita lihat Bapak Ibu ayat 33-nya surat Al-Baqarah, di mana di sini Bapak Ibu Allah mengatakan di sini ya, qala ya Adam, ya, wahai Adam. Ini Allah menyuruh kepada Adam di sini. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Dan Allah berfirman kepada Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, maka setelah dia beritahukan kepada mereka nama-namanya, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Dia berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Ini Allah mengatakan kepada malaikat, yang ketika malaikat bukan memprotes Allah, cuman mempertanya kepada Allah, kenapa harus manusia sebagai khalifah di muka bumi? Maka di sini Allah jawab, ternyata khalifah itu orang yang berilmu dan menguasai ilmu, dan itu terbukti Nabi Adam menguasai ilmu. Karena menguasai ilmu inilah maka Allah mengatakan kepada malaikat, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum ta'tumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat di sini hubungan ayat 33 dan 32
Di dalam ayat 32 para malaikat mengakui bahwa mereka tidak memiliki ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah. Di ayat ini menunjukkan bahwa ilmu adalah anugerah dari Allah dan manusia tidak dapat mengetahuinya tanpa kehendak Allah. Ini ayat 32 Bapak Ibu. Maka jangan pernah sombong dengan ilmu yang ada Bapak Ibu. Ketika kita bisa mengetahui resep masakan, misalnya ketika tetangga kita minta apa resepnya tubuh, agia saja Bapak Ibu. Jangan sampai kita tidak kasih Bapak Ibu, karena kita dapat pun dari Allah Bapak Ibu. Oh itu dia yang mampu cibo tambah bawang seketik, tibosi dia yang mau kurangi garam seketik, tibosi dia yang agi yang seperampek, langsung lama sekali. Amale mau kita punya mah, pokoknya buka lo kata eko, rak lamina katanya, itu salah Bapak Ibu. Dan bagi tahu agi garam seketik, agi ayang seperampek itu Allah yang mengilhamkan kawa Bapak Ibu. Ini penting pelajaran yang kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sumber ilmu dan Allah senang orang yang berbagi ilmu, itu yang kita amalkan. Lalu dalam ayat 33 Allah membuktikan kebijaksanaan Allah dengan memerintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama benda yang sebelumnya tidak diketahui oleh malaikat. Ini menegaskan Bapak Ibu bahwa Allah memberikan keistimewaan ilmu kepada manusia yang menjadikan dia lebih unggul dibandingkan makhluk lainnya. Jadi manusiaku kenapa jadi khalifah Bapak Ibu? Karena manusiaku unggul dibandingkan makhluk lainnya. Kenapa unggul? Karena ilmu. Ini penting Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan ini ja'ilul fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Allah tidak mengatakan manusia Bapak Ibu. Allah tidak mengatakan Allah menjadikan manusia di muka bumi, tidak. Tapi Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi yang khalifah ini manusia yang mana? Manusia yang berilmu. Baru kita bisa berhak punya status sebagai khalifah apabila kita berilmu Bapak Ibu. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil. Ini hubungan antara ayat 33 dan ayat 32. Kemudian Bapak Ibu, hikmah dan pelajaran apa dari ayat 33? Seperti kami katakan tadi, yang pertama, kita ingat ilmu adalah anugerah Allah. Penting itu Bapak ya. Manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lain karena dia diberi kemampuan untuk belajar dan memahami. Ada kemampuan belajar. Seperti kita ketahui Nabi Adam belajar dan Allah yang gurunya. Dan masing-masing kita tidak sama potensi kita dalam menyerap ilmu Bapak Ibu, tidak sama. Tapi kita punya kemampuan untuk menyerap ilmu. Jadi terbukti Bapak Ibu ada anak didik yang beri kemampuan oleh Allah, 2 kali dia membaca buku dia paham langsung. 2 kali guru menerangkan dia paham langsung. Ada anak sampai 10 kali baru paham. 10 kali dia membaca baru paham. Tapi akhirnya kan paham juga. Yang penting proses akhirnya paham juga, yang membedakan cara untuk memahaminya. Dan pahala tidak sama Bapak Ibu. Ada orang ketika dimudahkan Allah belajar Al-Quran langsung pandai, 2 jam langsung pandai sekali. Ada orang 20 hari baru pandai, akhirnya pandai juga. Tapi pahalanya kan tidak sama. Orang yang 20 hari mengulang-ulang baru pandai, itu pahala besar Bapak Ibu. Karena setiap pahala Al-Quran 1 huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim 30. Ada orang yang baca alif lam mim langsung hafal sekali. Ini pindahkan zalikal kitabu. Anak kawanku alif ayo lam mim bara banyaknya itu. Untuk menghafal alif lam mimnya ulang-ulang tu bara banyaknya tapi berhalung. Jadi yang pertama, ilmu adalah anugerah Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang bisa kita ambil hikmah pelajaran dari ayat 3 ini, Allah Maha mengetahui segala yang nyata dan tersembunyi. Itu Allah katakan betul di sini. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah, baik yang manusia perlihatkan maupun yang disembunyikan. Apa yang kami katakan, kami ucapkan sekarang ini Allah tahu. Yang ada dalam hati kita masing-masing juga Allah tahu Bapak Ibu. Maka dengan menyadari seperti itu, dalam hati pun kita tidak ingin berdosa. Dalam hati pun kita tidak akan menggibah Bapak Ibu. Oleh ibu kau ikutnya pakai mana lo jilbab pikunya pakai tak cocok je bajunya tu. Itu dalam hati kita itu Bapak Ibu. Didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari itu, langsung kita istighfar.
Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang bisa kita ambil hikmah di sini, keutamaan ilmu sebagai khalifah. Ilmu menjadikan seseorang lebih tinggi derajatnya dan memudahkan kehidupannya. Ini terasa betul Bapak Ibu. Ketika kita punya ilmu Bapak Ibu, betul-betul mudah hidup kita. Semua orang suka dengan kita. Dan terbukti Bapak Ibu, ada bus Bapak Ibu. Bus ini pergi jalan-jalan, muatan bus ini 40 orang. 40 orang muatan busnya. Nah, kita tambah lagi satu orang, tambah satu lagi 41 orang. Ketika mau berjalan Bapak Ibu, datang seseorang menumpang. Seorang yang mau lecik berjalan-jalan lecik. Anan kapai yang terlambat tiba kau montir Bapak Ibu. Montir oto. Apa becik itu 8 kah? Supir kau berhenti kau tambah kau cek kau 41 orang tak mungkin dia. Tapi wajah kau montir aman buat jalan. Kau moga-moga seketik selesai deh nyo. So tak supir ni maaf nak buah. Dan maaf di aku besok saya payah turun sebentar maaf yang buah turun cik yang nak warati aku payah dan cik kena montir kau. Itu kalau kita berilmu akan mudah hidup kita. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, perintah untuk belajar. Ilmu harus dicari dan dikembangkan, bukan hanya mengandalkan kemampuan bawaan awak, kemampuan dari awak kembangkan Bapak Ibu. Tiap hari bertambah ilmu, orang bertambah ilmu orang. Awak indah loh. Kini awak senior. Sebulan 2 bulan orang yang baru masuk tu dia beraja langsung kalah awak dari senior sekali. Ini luar biasa karena Allah gambarkan Allah memberikan ilmu semuanya kepada Adam. Maka kita juga seperti itu, banyak ilmu kita. Itu Bapak Ibu luar biasa pembahasan yang bisa kami sampaikan di sini. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 33, luar biasa sekali Al-Qur'an ini. Kalau ini kita perhatikan Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil hikmah di sini? Pokoknya kita harus berilmu dan berilmu. Kapan kita berhenti belajar Bapak Ibu? Berhenti kita hidup baru berhenti belajar. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.